Beda soal kisi-kisi dan contoh soal ujian sekolah Bahasa Indonesia SMP atau MTS. Kita awali dengan contoh soal terlebih dahulu sebelum nantinya kita lihat apa saja yang ada di dalam kisi-kisinya. Nah, di sini ada satu pertanyaan, yakni tentang makna kata bugar. Nah, apa sih makna kata bugar itu? Nah, di dalam penjelasan, yakni kelinciku bernama Bagas, kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Nah, makna bugar itu apa? Nah, yang diminta oleh soal tersebut adalah kalian bisa memahami makna kata seperti di dalam kisi-kisinya, yakni tentang pemahaman. Di dalam pemahaman ini diminta untuk menentukan makna kata dari teks tertentu seperti contoh tadi, yakni makna kata bugar. Jadi kalian harus bisa memahami makna kata per kata. Itu di soal yang akan keluar di soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2-nya, yakni dijelaskan nanti akan disajikan sebuah teks deskripsi bahwasanya kalian diminta untuk bisa menentukan pernyataan yang sesuai dengan teks yang disajikan. Maksudnya adalah nanti ada sebuah teks deskripsi, kemudian ada teks-teks pilihannya, pilihan A tentang apa, B tentang apa, C tentang apa. Nah, pilihan yang paling tepat yang sesuai dengan penggambaran tadi adalah yang mana, seperti itu. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, yakni pertanyaannya tentang struktur bagian yang terdapat pada kutipan teks cerita di atas. Nah, dari penjelasannya adalah terdengar bunyi klik pelan dan pintu terbuka. Nah, kami akan mengambil kopermu. Ambil apa saja yang kamu perlukan dari kamarmu dan ulurkan pada Ron, bisik George. Nah, struktur bagian dari kutipan cerita di atas adalah yang seperti kita ketahui di kisi-kisi soal untuk soal nomor 3, 4, dan 5, yakni nantinya kalian akan disajikan sebuah teks cerita fantasi. Nah, seperti tadi itu kan sebuah cerita fantasi disajikan. Kalian diminta untuk bisa menentukan struktur dan kebahasaan dari cerita fantasi tersebut. Seperti contoh soal ini strukturnya apakah bagian orientasi, komplikasi, resolusi, atau konklusi. Nah, kemudian selain strukturnya kalian juga harus bisa memahami kaidah kebahasaannya apa saja dari cerita fantasi tersebut. Kita lanjut. Ada sebuah contoh soal yakni tentang petunjuk membuat ayam goreng, bukan goreng. Nah, di sini pertanyaannya adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Apabila ada titik-titik kayak gitu, itu bisa juga disebut dengan paragraf rumpang atau kalimat rumpang. Nah, kalian diminta untuk menjawab dengan tepat. Caranya adalah agar mempermudah, kalian bisa lihat kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Kalimat sebelumnya yakni panaskan minyak, tumis bumbu dan daun jeruk maksudnya, daun salam, dan serai sampai harum. Kemudian setelah itu diapain? Baru goreng ayam hingga matang. Nah, karena di dalam indikatornya adalah tentang teks prosedur, yakni tentang urutan-urutan cara-cara tertentu. Ada cara memainkan, cara menggunakan, cara memainkan, dan 2 cara lagi ya. Nah, di sini salah satu indikator soalnya adalah di soal nomor 6 nantinya, yakni ada sebuah teks prosedur, kemudian cara membuat sesuatu. Kalian bisa menentukan langkah yang tepat. Jadi kalau langkah yang tepat berarti nanti ada jawaban yang di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, nanti yang benar yang mana, apakah lumuri ayam dulu atau panaskan minyak dulu atau goreng ayam dulu. Nah, itu biasanya nanti 1, 2, 3, 4, apakah 2, 3, 4, 5 atau 5, 3, 1. Nah, itu namanya menentukan langkah yang tepat. Kemudian yang kedua tentang penalaran di soal nomor 7,
disajikan sebuah teks prosedur secara acak. Nah, ini maksudnya adalah soal nomor 7 tersebut. Lanjut lagi. Ada sebuah contoh contoh soal kalimat. Ini kalimat ya. Kalimat penutup surat undangan tersebut yang tepat adalah, ketika ada pertanyaan seperti ini, berarti indikatornya adalah nantinya kalian akan diberikan sebuah soal surat dinas peserta didik diminta untuk menentukan alamat surat yang tepat. Nah, nanti alamat surat itu yang mana, kalian berarti pilih salah satu. Kemudian yang soal ke-9-nya, disajikan sebuah kutipan surat dinas, kalian diminta untuk memvariasikan kata yang tepat. Maksudnya memvariasikan adalah kalian dimana nanti ada sebuah kalimat, misal atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, kemudian atau atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, itu kira-kira yang paling pas yang mana, seperti itu. Di soal nomor 10-nya, disajikan sebuah kutipan surat dinas yang kalian dapat memvariasikan. Ini berarti sama. Soal selanjutnya, gempa berkekuatan 6,8 skala Richter, unsur berita yang tidak terdapat di atas. Jadi kalian harus bisa mengetahui apa-apa saja unsur berita, yakni unsur berita itu ada 5W, 1H atau adik Simba dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalian bisa meringkas dan menyimpulkan, karena di indikator soalnya kalian diminta untuk menentukan konjungsi yang tepat. Nah, konjungsi adalah kata hubung. Seperti yang sudah dijelaskan di kelas, bahwasanya konjungsi adalah kata hubung. Kemudian kalimat rumpang adalah kalimat yang kosong. Jadi kalian bisa mengetahui dari sini. Untuk soal nomor 12 dan 13-nya, yakni nanti kalian menentukan unsur beritanya, kemudian menyamakan kesamaan isi berita. Jadi nanti ada dua berita yang dimana beritanya itu isinya sama-sama tentang apa. Misal berita yang satu tentang pembunuhan, berita yang kedua tentang lalu lintas. Nah, ternyata dua berita ini sama-sama menceritakan tentang waktu yang sama, yakni kejadiannya misal sama-sama hari Sabtu sore. Nah, itu namanya kesamaan isi berita. Kalian bisa pahami di situ. Ada sebuah contoh soal di berikutnya, yakni tentang slogan, di mana kalian bisa membuat slogan membudayakan gemar membaca dengan mengadakan lomba membuat sinopsis buku fiksi dan membuat rangkuman. Nah, slogan yang tepat adalah, berarti di soal nomor ke-14 disajikan sebuah iklan. Ini yang iklannya ya. Nah, kalian bisa diminta untuk menjelaskan tujuannya. Nah, nanti ada sebuah iklan, misal tentang iklan PLN. Itu tujuannya untuk apa? Apakah tujuannya untuk memberitahu, apakah tujuannya untuk mempromosikan, atau tujuannya untuk ngapain? Di soal ke-16-nya ada sebuah ilustrasi seperti di sini tadi. Ini kan sebuah ilustrasi. Nah, kira-kira dari ilustrasi tersebut kalian bisa membuat slogan yang sesuai. Nah, ini di soal nomor 15. Dan di soal nomor ke-16 adalah diberikan sebuah ilustrasi gambar, kalian menentukan kalimat poster yang tepat. Nah, dari poster yang disajikan, kalian bisa memberikan gambaran. Kalau tadi gambarannya berupa tulisan, nah di soal ke-16 berupa gambar. Dari gambar itu kalian tentukan ini kira-kira kalimat yang tepat itu seperti apa sih. Nah, itu kayak gitu. Untuk soal selanjutnya, ini contoh soalnya, yakni tentang teks di atas disusun dengan penulisan teks eksplanasi tentang apa. Berarti kisi-kisinya adalah, yang pertama di soal nomor 17 disajikan kutipan teks eksplanasi, kalian diminta menentukan strukturnya. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari, jadi harus tahu struktur teks eksplanasi itu apa aja. Kalau sudah tahu pasti bisa menjawab, karena nantinya ada soal teks eksplanasi, kalian diminta untuk menentukan strukturnya.
Kemudian di 18 disajikan kutipan teks eksplanasi, kalian diminta memperbaiki penulisan kata. Nah, di soal nomor 18-nya kalian nantinya akan diminta untuk memperbaiki penulisan kata. Jadi apakah tulisannya sudah sesuai atau tidak? Contohnya misal di contoh soal kalian akan diminta untuk memperbaikinya. Di soal nomor 19-nya nantinya akan disajikan sebuah kalimat, kalian diminta untuk menentukan pola kalimat yang benar. Lanjut lagi. Kemudian untuk soal nomor 20 nantinya akan ada tentang teks persuasi, yakni kalian akan diminta untuk menuliskan sebuah kalimat ajakan yang sesuai dan tepat. Jadi ada sebuah kalimat misal tentang kebersihan, kira-kira kalimat ajakan yang paling sesuai yang kayak gimana? Apakah ayo kita buang sampah sembarangan, atau mari kita buang sampah di sembarang tempat? Nah, kira-kira yang paling pas di antara A, B, C, dan D itu yang mana? Kemudian di soal nomor 21 akan diberikan sebuah teks persuasi, kalian diminta untuk menentukan struktur teks persuasi dengan tepat. Nah, kira-kira mari kita menjaga kebersihan itu kira-kira struktur di awal, di tengah, atau di akhirnya. Nah, itu yang harus kalian pahami di soal nomor 21. Dan di soal nomor 22-nya ini masih tentang kalimat rumpang lagi, yakni sebuah kalimat yang kosong. Kira-kira mari kita titik-titik ngapain? Apakah nantinya membuang sampah atau mari kita berak bersama, misalkan kayak gitu. Nah, kira-kira yang mana? Kemudian lanjut lagi di soal nomor 23. Nah, di sini di soal nomor 23 untuk contoh soalnya yakni tentang aku pergi ke pasar. Kemudian saya pergi ke rumah teman dan bermain sepak bola, tentang kalimat efektif. Yakni tentang kalimat efektif, yakni untuk soal nomor 23, 24, dan 25, di mana kalian nantinya akan diminta untuk menentukan kata yang tidak tepat. Sedangkan di kalimat untuk soal nomor 24 dan 25 kalian akan diminta untuk memperbaiki kalimat yang tidak tepatnya. Jadi yang pertama kalian mencari, yang kedua kalian menentukan mana yang tepatnya, yakni dari contoh soal tersebut. Untuk selanjutnya untuk soal nomor 26, 27, dan 28 nantinya tentang teks pidato, di mana kalian akan diberikan sebuah penggalan teks pidato di mana kalian harus bisa menentukan mana kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah sebuah kalimat yang biasanya diawali dengan imbuhan me, sedangkan kalimat pasif diberikan tambahan di. Nah, yang dimaksudkan adalah misal saya memberikan, atau dalam pidato saya memberikan pernyataan, itu namanya kalimat aktif. Di soal nomor 27-nya nantinya akan disajikan sebuah kalimat di mana kalian menentukan pemberitaan nominalisasi dengan tepat. Dan soal nomor 28-nya kalian bisa membedah struktur teks pidato persuasif dengan bagian tahapan argumen. Jadi kalian harus bisa mencari argumen dari pidato tersebut. Misal, mari kita menjaga kerukunan, apakah itu sebuah argumen? Atau jangan lupa kita untuk selalu menjaga sholat berjamaah. Nah, itu apakah sebuah argumen atau tidak? Selanjutnya ada sebuah contoh soal di mana tentang gagasan utama sebuah paragraf. Di
soal nomor 29 akan disajikan sebuah penggalan teks pidato dan kalian menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok adalah sebuah gagasan di mana hal yang dibahas masih bersifat umum atau inti dari pembahasannya, bukan menjelaskan, tapi berupa inti hal yang dijelaskan. Di soal nomor 30-nya, kalian akan diminta untuk melengkapi kalimat dengan konjungsi yang tepat. Apabila kalian belum memahami tentang konjungsi yakni sebuah kata hubung. Jadi, misal, mari kita membuang sampah dengan benar, tidak lupa membuang tempat sampahnya di tempat akhir. Nah, dari titik-titik tadi itu tambahnya kata-kata apa? Apakah serta, dan, atau, dan lain sebagainya. Di soal nomor 31 disajikan sebuah teks pidato. Kira-kira kalimat pembuka yang tepat adalah apakah? Kalimat pembuka misal cukup sekian pidato kali ini, atau terima kasih atas perhatiannya. Nah, kira-kira yang paling tepat yang mana? Dan di soal nomor 32 kalian diminta untuk menentukan kalimat ajakan yang sesuai. Apakah kalimat ajakan atau kalimat saran atau kalimat larangan, itu kalian harus bisa membedakan. Misal, jangan pergi ke tempat angker. Nah, kira-kira itu ajakan atau larangan. Nah, itu kalian harus bisa membedakan di situ. Di soal nomor 33. Soal 33 nantinya akan disajikan sebuah teks yang dimana kalian bisa menentukan watak tokoh. Nah, watak adalah sifat orang tersebut. Kira-kira sifat orang tersebut itu apakah dia penyayang, dia pemarah, nah itu namanya sifat. Nah, kemudian dalam menentukan wataknya, kalian bisa mengetahui lewat beberapa yang ada disampaikan di dalam teks. Apakah wataknya diceritakan dengan cara si orangnya itu ngomong sendiri, atau si diomongkan oleh tokoh lain, atau dijelaskan oleh penulisnya. Nah, itu namanya watak tokoh, untuk mengetahui watak tokohnya. Di soal nomor 34-nya nantinya kalian untuk menentukan bagian dari komplikasi. Ingat, struktur teks cerpen itu ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, ada komplikasi, dan resolusi. Nah, kalian harus bisa membedakan mana yang orientasi, mana yang rangkaian peristiwa, mana yang komplikasi dan resolusi. Komplikasi adalah masalah yang muncul dari cerita tersebut, sedangkan resolusi adalah sumber solusi dari masalah yang ada dalam cerita tersebut. Seperti itu. Lanjut, ini adalah contoh soalnya tadi. Di soal nomor 36, 37, dan 38, di mana nantinya disajikan sebuah teks cerpen dan kalian menentukan temanya. Nah, kalian harus bisa mencari tema. Apakah tema tentang persahabatan, apakah tentang keagamaan, atau tentang sosial, atau tentang politik. Nah, kalian harus bisa memahami dari penggalan cerpen yang nanti disampaikan. Di soal nomor 37 disajikan dua teks yang berbeda dan kalian bisa menentukan persamaan unsur intrinsiknya. Nah, unsur intrinsik sebuah cerpen apakah temanya yang sama, atau alurnya yang sama, atau tokohnya namanya sama. Nah, itu bisa kemungkinan persamaannya itu ada di mana. Itu namanya dari unsur intrinsik. Di soal nomor 38-nya, yakni nanti teksnya kalian bisa menyimpulkan karakter tokoh. Nah, misal ada tokoh A, dia selalu marah pada semua tokoh. Nah, kira-kira tokoh tersebut mempunyai watak seperti apa? Seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 39, 40 dan 41. Di soal nomor 39 kalian diminta untuk memberikan kalimat pujian. Nah, harus bisa membedakan mana kalimat pujian,
Kemudian di soal nomor 40-nya kalian melengkapi kalimat terumpang. Ini hampir setiap bab muncul selalu kalimat terumpang ya. Jadi harus bisa memahami kalimat terumpang itu seperti apa. Dan di soal nomor 41 kalian minta untuk menentukan kalimat kompleks yang tepat. Selanjutnya di soal nomor 42 nantinya akan ada ilustrasi dan kalian bisa menentukan berupa kritikan dengan tepat. Nah, kalau tadi sebuah pujian, sekarang kritikan. Kalau pujian berarti yang bagus-bagusnya gitu. Kalau kritikan berarti yang kurangnya ada di mana. Nah, itu bedanya. Kalau di soal nomor 43-nya nantinya kalian bisa diminta untuk menyimpulkan teks dengan tepat. Nah, nanti menyimpulkan dengan cara kalian bisa mencari inti dari apa yang dibahas. Di soal nomor 44 akan disajikan teks secara acak dan kalian menyusun teks yang benar. Ini muncul di beberapa soal sebelumnya tadi, jadi nanti teksnya apakah diawali dengan cara ngapain. Nah, kira-kira yang paling tepat yang mana? Selanjutnya ada soal tentang majas, yakni majas memberikan penjelasan secara berlebihan guna menarik perhatian pembaca, yakni majas tentang apa. Nah, di soal nomor 45 hingga 47, majas disajikan sebuah teks, kalian diminta untuk menentukan majas yang tepat. Nah, misal ada sebuah teks tentang sampah, kemudian di situ sampah ini sudah menumpuk setinggi gunung. Nah, setinggi gunung itu majas apa? Apakah personifikasi, apakah hiperbola, atau apa? Nah, kalian harus bisa membedakan. Biasanya di soal-soal SMP majas yang muncul itu umum, tidak jauh dari yang namanya majas personifikasi, majas hiperbola, majas metafora, majas simile. Nah, hanya sebatas itu, tidak lebih, tidak sampai ke mendalam seperti SMA. Jadi pahami majas-majas yang umum tadi. Di soal nomor 46-nya, nantinya kalian akan diminta untuk menyebutkan ciri keistimewaan tokoh dengan benar. Jadi kira-kira tokoh itu istimewanya apa? Di soal nomor 47, nantinya kalian untuk bisa menentukan struktur cerita inspiratif bagian orientasi yang tepat. Jadi orientasi adalah sebuah pembukaan, jadi hal yang masih umum, hal yang masih bersifat membuka, mengawali, itu namanya orientasi. Jadi harus bisa tahu itu orientasi. Terakhir di soal nomor 48, 49, dan 50, yakni nanti kalian untuk bisa mengungkapkan alasan cerita inspirasi dengan benar, cerita yang menginspirasi. Jadi ada sebuah cerita inspirasi, kemudian kata-kata terinspirasi yang tepat itu yang seperti apa. Nah, kalian diminta untuk mencari yang benar. Di soal 49-nya ada menjelaskan pengertian cerita inspiratif. Jadi kalian cari saja belajarnya. Cerita inspiratif adalah, nah, jadi kalau kalian sudah mengetahui, insya Allah bisa menjawab. Di soal nomor terakhir 50, yakni nantinya kalian akan disajikan sebuah teks yang dapat mengungkapkan alasan teks tersebut menginspirasi. Jadi kalian nantinya bisa mengungkapkan alasan kenapa cerita tersebut menginspirasi, seperti itu. Semoga yang kalian dengarkan di hari ini dapat memberikan manfaat dan dapat memudahkan dalam ujian nasional. Jangan lupa untuk bisa diklik subscribe dan jangan lupa untuk bisa melihat video-video yang lainnya agar bisa memahami juga apa yang disampaikan.